brand itu nih, brandnya Alstar. Angkat coba apa tadi? Nih. Oh, kayaknya belel banget nih. Ya, Oh, belel. ini kayaknya Ini ada satu. cerita nih, ada cerita nih pasti Satu. nih. Hey yo, sahabat YouTube. Kembali lagi di apa? Production. Oke, untuk kali ini aku kepengen ngebahas Apa sih? tentang Booming-boomingnya apa ini? bukan booming, ini sudah lama. Oh, sudah lama. Tapi Ya. aku mau bahas ibaratnya ulasan review kata kita kan. Review. Nah, ini sesuai dengan kontennya hari ini. Suka sepatu sneaker tau? Sneaker tahu ya? Tahu sneaker. Tahu Nah, sneaker. sneaker. Anak-anak milenial pasti tahu dengan Sneaker. Ya. Sneaker atau jenis kayak mulai ibaratnya tuh sepatu yang buat olahraga, running shoes. Ya. Nah, terus Terus? itu buat tren itu biasanya sih ngikutin perkembangan zaman aja kan. Oh, iya. banyak nih yang sepatu dari Nike. Oh, Nike tau gak Nike? Nike itu apa sih? Nike itu Nike. Oh, Nike. Nah, Oh. bacaannya Nike. Oh, iya. Kalau orang kebanyakan salah Nike sepatu iya. Nike salah. Ya, teman-teman tuh Nike, bilang juga ya, gitu juga bang. ya. Jadi naik katanya naik. Nike. Jadi sepatu namanya Nike, tuh yang Nike. betul-betul Adidas. Adidas. Kita harus jangan sampai salah lah gitu lah Ah. kalau untuk ngomongin soal sneaker. Nah, aku mau tanya kamu nih. Apa? Kamu tuh suka sepatu apa gitu kan? Macam-macam nih produknya kan. Kita nggak apa-apa nih kita sebutin nih dari Vans Ya, kan. Vans. Siapa sih yang nggak kenal Vans? Ya, Nah, fans. terus itu ada Converse. Converse. Terus itu tadi yang Nike. Nike. Ya kan? Nike. Terus itu ada Adidas. Adidas. Ada NB atau NB? Ayo tahu. Apa itu? New Balance. New Balance ya. New Nah, Balance. terus itu ada juga sepatu yang ini booming. Booming. Katanya produk lokal Indonesia. Wow, Apa keren, tuh? Apa keren, tuh keren, sebenarnya? keren, ya kan. Ya. Mulai dari sebenarnya sih banyak. Kodachi, siapa yang nggak tahu Kodachi? Oh, tahu Kodachi tapi karena apa itu? dirubah sedikit supaya apa nih, penarik produk lokal nih. Kaum milenial. Iya, kalau milenialnya memilih iya, gitu iya. Nah, maksudnya. ada Runner, ada Kodachi, terus Pantela. Vantela. Vantela yang paling booming. Booming. Anak milenial Keren. sekarang ini nih sering pakai Pantela memang. Pantela. Ya. Review tentang Pantela itu kan kayaknya ada pro dan kontra. Itu sempat. Tapi Sempat kita untuk terjadi, di channel ini kita nggak bahas Pantela. Oh ya, Teman-teman, untuk sahabat YouTube kita nggak bahas Pantela. Di sini kita bahas yang sepatu yang dulu booming pada zamannya. Ibaratnya sampai sekarang loh masih banyak yang pakai. Iya. Kemungkinan ada yang sudah kerja, anak band, boys, anak Terus? kampus. Kau lihat ya? Iya, Pasti. ya. Nah, Oke. oke. Nih Review gini, tentang masalah sepatu ori ini. sepatu ori. Ori itu ada original itu sebenarnya ada yang sih belum sampai saat ini, minta maaf ya, mungkin belum ngerti yang disebut dengan original produk. Original Nah. produk. Nah, Original produk itu maksudnya apa sih? Original produk itu tuh ibaratnya yang langsung dari, ibaratnya kalau kita tuh fan store. Oh. Nah, berarti kita harus beli ke fan store. Nggak bisa kita beli yang ibaratnya, oh toko ini menjual barang fans. barang produknya. fans. Nah, itu ada juga yang ibaratnya original. Apa ibaratnya Original apa ya sebutannya ya? yang ini Grade ori. Ya, grade Nah, ori. Grade ori Apa nomor macam-macam satu. ya, nomor 1, Grade nomor ori 2, nomor 2. nomor 3 Nah, saya bahas di sini. sebenarnya. Itu nggak ada sama sekali, nggak ada yang namanya original ya original gitu, nggak ada yang grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, nggak ada. Itu serah Iya. awe. Nah, kenapa Jadi jadi sebut kayak gitu? Karena sebenarnya aku nih pecinta juga sih sama sneaker. Pecinta, Wah, ya, sneaker. mulai dari ngumpulin duit, susah terus? sesenangnya bikin ibaratnya mau beli sesuatu barang dulu tuh kayak gimana rasanya. Iya, Aduh, iya. jadi curhat nih, keren nih, keren. Iya, jadi- Kontennya keren. Kalau misalkan mau ikut ibarat mau terus perkembangan channelnya, mau lebih ke depan, lebih Ya. bagus lagi apa yang perlu dibahas, Iya. bisa aja langsung komen di bawah komen di bawah aja. ya. Mau review apa nanti kita coba usahain adain barengan Ya, dulu baru ada. kita review. Ya, Nah, bisa. untuk saat ini kan sneaker nih yang Sneaker sepatu. aku punya. Kayaknya kamu punya juga deh. Kamu Eh. punya ada brand apa sih di rumah? Brand itu nih, brandnya Alstar. Angkat coba apa tadi? Nih. Oh, kayaknya belel banget nih. Oh, Belel. ini kayaknya Ini ada satu. cerita nih, ada cerita nih pasti. Satu. nih.
aku pengen nanya sama abang, kenapa sepatunya ori ini kalau dipakai sama anak lama dari biar orang Banjar tuh buhan lawas. Oh, buhan lawas. Iya, buhan lawas. Iya lo, ya sepatu lawas lo bisa datang langsung ke Jalan Belitung anjay. Ini harus buhan lawas katanya ya kan. Buhan lawas. Buhan lawas tuh kenapa suka dengan passionnya tuh belel? Apa sih alasannya gitu nah? Apa sih alasannya? Terus bisa dijelasin kan supaya anak milenial zaman aku sekarang ini supaya betul. Tahu cuma bukan sekedar cuma pakai penikmat, penikmat ini tahu beli ya, yang tahu beli harganya lebih sampai lumayan 500.000 sampai 1 juta ada 1 juta ada sampai gini. Aku mau jelasin dulu. Bagus nih pertanyaannya, bagus. Kalau kalian mau tanya-tanya bisa komen aja di bawah ya. Nah tapi jangan lupa dulu tekan subscribe nya, tekan like nya, share ke teman-teman kalian kalau ini bermanfaat ya. Buat sahabat-sahabat YouTube tuh kamu ya. Ini apa tadi sepatu kamu yang mana? Sepatunya ini All Star. Wow, keren ya. Nah ini aku kasih gambaran dulu. Gambarannya kan All Star ada 2 tipe nih. Iya. 2 tipe. Nanti kita cari gambarnya, kita kasih deskripsi di pokoknya di mana pokoknya ada gambarnya. Ada di mungkin di bawah sini bisa. Iya. Nanti kasih tahu. Ini saya kasih tahu dulu. Nih yang aku kasih tahu ya, maaf ya pakai saya baca banget goblok lah. Nih, yang pertama di sini kelihatan. Nih bisa lihat All Star. Ini produk pertama. Ini pertama kali keluarnya All Star. Jadi di sini All Star ini memang ibaratnya itu produk yang pertama kali keluar, jenisnya begini. Ingat, nih lihat, di sini ada mas label. Kalau kalian punya yang untuk zaman now, itu tuh di sini beda. Di sini pasti warnanya hitam ya. Hitam. Ini terus namanya apa ini sebutannya? Aduh, kayaknya aku harus mendalami lagi. Ini aku ingat dulu waktu itu kan ini biasanya ini tungs, ini lubang-lubangnya ini apa? Ini bumper ya gitu lah. Nah itu ini insole dan ini outsole-nya. Nah ini itu seperti kayak dokter sepatu jadinya ya kan? Dokter sepatu. Memang kita nggak bahas itu ya, tapi kita ini Wapel kayaknya kalau nggak salah Wapel. Ini Wapel. Kalau nggak salah minta maaf bisa diperjelas saja di bawah. Oh itu bukan Wapel bang, ini nggak apa-apa. Bisa dijelasin aja komen. Soalnya aku nggak tahu juga nih. Nah ini keluaran pertama beneran, ini All Star yang keluaran pertama ini selalu kayak gini nih potongannya. Tapi kalau misalnya keluaran kedua itu ada tulisan di atasnya Converse All Star. Itu keluaran kedua. Ingat itu. Berarti nah ini bagi yang pecinta. Bagi yang suka makanya jangan cuma suka aja. Jangan suka, ketahui dulu kenapa All Star nih. Ini kok cuma All Star. Ada All Star sama ada yang tulisannya Converse All Star. Itu perbedaannya. Nah, kenapa apa jadi perbedaannya terus? Nah, harus tahu. Lebih mendalam lagi gimana sih sejarahnya All Star ini? All Star. All Star bukan Converse ya, All Star. Oh iya betul. All Star. Dulu memang ada Converse, tapi karena dulu sebenarnya ini sepatunya Converse. Tapi kenapa kok diambil jadi namanya All Star doang? Pasti pernah ada pertanyaan gitu. Kalau misalkan Converse All Star itu sudah dilabeli oleh Chuck Taylor. Tahu kan? Nah, sepatu ini sebenarnya asal awalnya adalah kalau nggak salah untuk pecinta sepatu Converse mungkin tahu, nggak usah direview lagi, mungkin sudah pernah baca artikelnya. Sepatu Converse ini adalah sepatu brand ternama asal Amerika. Asal Amerika berarti barang luar asal Amerika ya kan? Bukan ciptaan Indonesia. Sekarang anak zaman milenial kayak aku itu kurang tahu bang maksudnya ini apa, cuma tahu pakai. Ini lagi booming nih di tahun ini nih, pakai beli. Terus ada juga kan ini kan All Star kan ada 2 tipe. Iya betul. All Star sama yang Converse All Star. Converse All Star. Terus modelnya ada yang rendah sama yang tinggi. Kenapa yang tinggi itu sekarang ini kenapa dirubah menjadi cuma All Star aja? Enggak, Lucky kan dulu ada kan Lucky. Sebenarnya betul ya. Lucky kita review sebentar. Kalau nggak salah itu mungkin di Google mungkin dihapus, nggak ada di ini. Kalau aku dulu pernah punya nih, jujur punya aku dulu nih warna hitam tinggi yang high-nya. Yang high-nya ini hampir menyerupai yang begini. Pokoknya yang keluaran pertama. Jadi nggak ada tulisannya Converse. Ada Converse-nya. Maaf ya, ada Converse-nya. Tapi di sini tulisannya di sini tetap All Star. Di sini ada Converse. Di sini, yang di sini kalau misalnya high pasti tahu. Yang logo bulat di atasnya. Itu Converse Chuck Taylor All Star. Nah, itu yang pertama mengeluarkan itu sebenarnya All Star, bukan ibaratnya namanya itu bukan All Star tapi Lucky. Kalau kamu tahu Lucky. Kalau kamu tahu tuh pasti Lucky Star. Jadi saya sempat bingung juga. Aku sempat bingung juga gitu nah. Kok jadi All Star namanya? Sempat aku tanya brand sepatu di daerah di daerah Banjar, sekitar Banjar, bang, tanya sama si pemilik toko,
Converse Lucky Star ada nggak? Bingung, dia langsung nanya apa Lucky Star? Aku punyanya All Star. Nah, di sini jadi ini jadi pembelajaran kita. Yang tinggi itu sebenarnya sering ilmu. Kalau misalkan ada salah juga bisa diperbaiki. Converse itu sebenarnya Lucky Star yang untuk tinggi, bukan All Star. All Star itu yang ini, yang rendah nih. Ini All Star, ini All Star. Kalau yang tinggi Lucky. Nah, mungkin ada perubahan cetakan lalu mengikuti All Star, Converse All Star katanya gitu. Karena sebenarnya Converse Lucky Star. Terus itu karena tenornya orang taunya sepatu All Star, lalu Converse yang tadi Lucky-nya hilang. Jadi Converse All Star gitu. Itu sepengetahuan aku sama baca-baca di artikel. Nah, kenapa terus sebenarnya apa sih yang disenengin Jar Banjar aja sudah aku pakai bahasa Banjar. Bumbuhan lawas tuh kan senang dengan sepatu belel. Terus apa sih yang membuat pemakainya tuh senang dengan sepatu belel? Kan kalau misalnya anak hits kayak angkatan aku sekarang, itu kan sukanya yang bersih-bersih, makanya bersih, nggak mau yang ini kan coret-coret nih. Ini ada penuh sejarah, nanti kita bahas ini ada sejarahnya ini. Nah, sampai yang gini. Ini kan belel nih sebenarnya. Ini ada lagi nih. Ini kalau nggak sampai kayak gini nggak asik nih. Nggak sampai kayak gini nggak asik. Nih, lihat nih. Ini penuh sejarah dan ini sempat kalau tahu Poppy siapa ya? Ada artis Poppy Bunga. Kan bukan Poppy Bunga, Poppy. Dia sampai bikin ini bikin sepatunya tuh penuh sejarah. Jadi tambal sulam. Tambal sulam. Ada jahitannya di sini nih. Kalau misalkan kita kepengen juga kayak gitu di pattern bisa dimasukin di pattern. Kalau untuk Banjarmasin kayaknya nggak ada lagi. Pattern Rupaka belum ada kayaknya. Jelasin pattern tuh apa? Siapa tahu ada yang kurang tahu di anak milenial saat ini. Gue jelasin pattern ini sepengetahuan aku aja, buka artikel di Instagram pattern.id kalau nggak salah ya. Pattern.id itu tuh umpama gini, sepatu kamu tuh sudah rusak, belel, hancur, nggak bentuk. Ibaratnya kalau misalnya kita pakai rembes masuk air tuh ke dalam, kamu tinggal ganti solnya ini aja. Ini pasti dilepas orang. Jadi kalau kayak gini ini kayaknya ini lebih baik lem biru deh. Lempar beli baru. Lem biru aja. Nah, yang kayak gini maksudnya. Nah, ini masih bisa diperbaiki. Jadi ini kalau kita lihat outsole-nya masih bagus, masih kuat. Cuma kainnya aja yang rusak karena akibat pemakaian. Nah, jadi kalau semisalkan ininya masih purna, masih baik, kata kita kan, ininya robek atau ibaratnya mungkin akibat karena sering pakai, saking sukanya gitu kan. Itu bisa mereka lepas ini. Dilepas, diganti sama Fans of the World untuk ininya outsole-nya. Ada pattern. Kalau nggak percaya buka aja pattern. Itu berbiaya sih. Biasanya 1 minggu pengerjaannya 1 sampai 2 minggu. Jadi aku bisa ngejelasin ini, aku sangat suka gitu untuk koleksi-koleksi ini nih, bukan sekedar ibaratnya pemakai. Kalau misalkan teman-temanku tuh pasti tahu tuh sama aku tuh kenapa sih sepatunya tiap bulan ganti. Aku tuh suka dan produknya mohon maaf original. Original. Ayo bahas tentang sepatu ori nih, ya kan? Sepatu review ori All Star. Tidak bahas yang sepatu lokal macam. Sepatu All Star. Sepatu All Star ini sebenarnya penuh sejarah bagi yang pemakai. Kalau misalnya yang suka pakai sepatu All Star nih, buat anak-anak milenial nih, jangan tahu brand aja. Jangan tahu brand, jangan tahu cuma pakai. Kita harus cari tahu apa sih fungsinya. Fungsinya kan nih aku sharing sama abang juga nih ya kan. Apa sih fungsinya? Apa sih? Oh, ini apa? Nah, jadi berarti brand-brand lokal. Terus ciri-cirinya kalau All Star itu KW sama ori itu gimana sih? Jelas. Itu jelas. Banyak sih YouTube yang menjelaskan juga original sama banyak. Sebenarnya tinggal buka aja perbedaannya. Walaupun nggak cuma sepatu All Star, mungkin sepatu yang lain pasti banyak tahu sudah. Nggak usah dijelasin lagi. Tapi sekedar sharing karena dia bertanya mau lebih detailnya begini. Cara membedakan All Star yang palsu atau ibaratnya KW kata kita sama dengan original dari sole. Sole-nya itu sudah kelihatan dari sininya. Di sini ada 2 tipe biasanya yang kau ketahui. Aku saking cinta sama Converse nih ya. Kamu lihat di sini nih apa nih? Kamu lihat di sininya aja. Ini kan lebih panjang nih. Kalau dia ada yang sedikit lebih kecil, di sini ada pembatas. Pasti ada. Kamu kalau cinta sama Converse itu ada pembatas. Nah, terus itu di lubang 1 2 3 4 5 6 7. Rata-rata kalau misalkan Converse ada 6 dan 7. Kalau misalkan 5 KW udah selesai. 5 KW ya. KW itu yakin KW. Kenapa? Walaupun ininya kuat, KW sudah kelihatan aja dari tekstur tali yang pertama. Talinya itu kalau Converse yang asli itu seperti kayak gini. Ini karena
talinya putus kan. Iya, sebenarnya kayak gini, nah bahannya kelihatan aja. Nah, terus itu yang kelihatan. Nah, ini aku sudah sekitar 5 tahunan ini aku pakai, 5 tahunan lihat aja. Nah, ini baru-baru aja nih ya kan. Baru-baru aja karena ya ini penuh sejarah nih. Penuh sejarah mana dengan yang ini? Penuh sejarah ini sih, karena ini nih yang lebih parah lah. Parah. Ini jahitannya ada. Iya. Aku jahit sendiri loh sampai hilang. Nah, ini berarti toknya nggak mungkin lepas kalau original. Tulisannya hilang, ini yang ininya hilang, walaupun tergesek kayak apa aja nggak mungkin lepas. Itu yang pertama. Itu kalau misalkan alstarnya original. Yang pertama dari sini, terus itu yang di bagian dalamnya, ingat bagian dalamnya ini biar kita buluk kayak gimana aja tulisan kompresnya nggak mau hilang. Kita kupas gimana aja nggak mau hilang, palingan rusak di bagian sininya. Nah terus itu yang ininya nggak bisa lepas, ingat ininya nggak bisa lepas. Aku pernah juga ini tanya sama orang yang pakai kompres, ininya nggak bisa lepas. Nah jadi ada yang ibaratnya kalau mau cuci sepatu harus dilepas ininya, alah tuh KW udah selesai kelar itu. Iya. Jadi itu jadi aku sukanya gitu. Nah abis itu aku mau review juga sepatu kompres ini adalah sepatu brand ternama asal Amerika. Nah yang kedua sejarahnya nih kan sejarahnya ya. Desainnya itu unik, casual, trendy, sederhana, ya kan? Serba masuk. Kenapa jadi serba masuk? Paham nggak serba masuk? Ini dipakai kerja, ke kondangan, mau kamu kuliah, mau kamu anak sekolahan, mau apa tinggal pilih tekstur warnanya aja. Ya, ini serba masuk, sesuaikan aja. Mau pakai celana kain atau kino, mau pakai celana lepis hitam atau ini serba rasok. Makanya aku favorit banget ini sepatu. Biar orang Banjar tuh serba rasok. Nah cocok untuk kalangan remaja dan dewasa. Coba perhatikan kalau misalkan lo misalkan orang kayak Kai sudah nih pernah lihat teaser orang Amerika tuh, dia pakai old school, pakai dia ngikutin zaman kan. Tapi ibaratnya itu tuh kalau misalkan old school kan kebanyakan kepakaiannya ke anak muda. Tapi kalau kita mau kepengen jadi sejarah nih, sepatu paling tua ini sebenarnya kompres aja pakai, ambil kompres. Lama benar. All-Star kompres sama fans sama ini hampir bernawan sih, tapi kalau di yang aku ketahui karena aku suka sama kompres ini sekitar di tahun 1908 tepat di bulan Februari. Oh ya, itu kompres dan perusahaan kompres telah berdiri sejak tahun itu 1908. Nah, desain pertamanya memang seperti ini. Iya, seperti ini. Dan ini belum disponsori oleh Chuck Taylor. Ingat. Jadi jenisnya bukan kayak gini. Dia hampir menyerupai seperti ini, tapi warnanya kalau nggak salah brown, warna coklat. Oh, warna coklat. Itu warna pertama kali itu. Iya, Jepang aja. Perang ya, zaman perang itu dulu desainnya seperti itu di Perang Dunia Kedua. Mungkin kita belum lahir, kompres sudah ada. Sepatu kompres ini membuka nama sepatu brand kompres Rubber Shoes, bukan kompres Chuck Taylor, tapi yang betul itu kompres Rubber Shoes. Nah, itu company. Company itu yang sebenarnya ya kan menurut sejarahnya gitu. Di kota Malden. Kalau nggak salah itu daerah mana ya, Amerika apa Australia. Berarti kita tuh perlu harus detail tahu sejarahnya gimana, terus cara pemakaiannya gimana, perawatannya paling enak. Kompres ini paling enak yang pernah ya kan? Nah, karena aku pemakai sudah 4 tahun. Yang paling enak itu tuh kalau misalkan aku kan sukanya, kamu tahu Belel atau Rebel Rebel ini Rebel bukan Belel lagi, ini Rebel rusak adul udah. Jadi ibaratnya tuh kalau misalkan kamu mau ngerawat sepatu ini nggak perlu yang ngurusan di mana kotor itu yang disikat. Jadi kalau misalkan di bagian kainnya nih misalkan di sini nih ada kena noda, di situnya aja disikat, nggak usah sampai kain lain. Terus itu kalau misalkan di sininya aja, jadi itu lebih awet. Nah jadi aku suka dengan kompres dan aku makainya yang original ini. Nggak mau kalau buka walaupun robek kayak satunya nih, masih kuat loh. Nah jahitannya sampai ke dalam, di dalamnya ada jahitan lagi. Nah aduh kayaknya aku tuh dulu aku juga pakai yang KW, jujur aja pakai yang KW. Jadi aku tuh sudah makainya tuh mulai SD. Jadi SD sempat tanya sama bapak waktu almarhum bapak masih hidup. Katanya sol yang aslinya di sini hijau dan ini desainnya tinggi. Nah, itu. Dan itu tulisannya Lucky, bukan kompres All Star, Lucky Star tulisannya. Begitu dulu di zaman aku tuh sekitar 4,5. Ayo, 4,5. 450.000 ada di zamanku dulu. Ayo, aku kelihatan tahun 97, aku SD. 97 berarti mahal banget kalau di hitung tahun sekarang kan. Wah, saking cintanya, sangat sukanya Pak aku itu mahal banget ya, makanya itu sepatu review. Dan ibaratnya ya gitu tadi. Ya. Ada yang mau ditanya lagi? Ada, bisa. Sebenarnya nggak berhubungan dengan ini, cuma bilang apa sih pesan buat anak
buat milenial, anak kayak milenial kamu, untuk tahun 2000-an. ya supaya ibaratnya tuh tidak mengikuti nih, misalnya kan ngelihat trending Iya. kan kayak orang Banjar nih kan, kalau misalnya kada bisa melihat sedikit trending pakai ya yang tadi gitu, tahu trending ya, tahu pakai nggak ngerti maksud dan artinya dan maksud dan artinya sebenarnya nih aku kasih tahu ini aku bocorin aja. ya. Nah minta maaf sebelumnya ya, jadi gini, menurut aku kalau misalkan aku pakai suatu brand, mau itu baju mau itu celana, itu passion karena keluar dari hatiku sendiri, bukan aku ngikutin orang. Oh iya. Nah itu jadi ibaratnya kalau misalkan ibaratnya gini, sepatu ini sebenarnya sepatu basket yang sudah disponsori oleh Chuck Taylor, tapi sebelumnya tadi kalau nggak salah tadi apa ya aku nyebutnya, Converse Rubber Shoes Company. Nah itu di Malden. Nah itu pertemuannya di tahun 1908. Converse menjadi bahan sepatu alat lukis pada saat di tahun 2000. Ingat itu di sekitar 80-90-an pindah ke ini. Kalau kamu Kurt Cobain tau lah, penyanyi indie itu makainya Converse yang rendah ini, dia langsung lari ke sepatu band. Sepatu band. Nah, ini sebenarnya sih memang band. Pakaiannya tuh pakaian anak band, anak mahasiswa yang kuliah-kuliahan tuh sering sih aku ngeliat pakai ini. Itu memang kayak kalau aku sih beli nggak mau, aku langsung pakai beneran ya. Jadi aku pakai itu tuh Converse. Nah kalau aku makanya tuh nggak mau langsung baru, aku maunya tuh makanya yang belel. Aku sempat beli yang bekas. Kenapa sih alasannya apa bang? Nah gini nih, kenapa aku sukanya belel? Kenapa nggak mau langsung beli yang beli? Kalau setiap kali beli baru harus dikotorin dulu, dirigati lah dulu, jadi orang Banjar tuh. Nah dikotorin dulu sepatunya supaya ya nggak kelihatan kayak bersih banget gitu. Nah harus belel loh. Ya harus belel itu pun. Nih aku jelasin, kalau misalkan anak milenial itu tuh kebanyakan dia tuh tahu pakai sekitar 2 bulan 3 bulan udah buang, ganti baru. Itu kayaknya kamu tuh nggak mencintai dengan produk lokalnya, produk ini si pembuat sepatu. Jadi ibaratnya kalau aku sih makanya harus sampai bela, jadi penuh sejarah, ini penuh cerita. Ini sampai ada kontesnya. Kalau percaya nggak percaya, kamu semakin bela dan punya cerita bisa menang sampai 10 juta. Ada tuh waktu itu tahun berapa tuh ada. Jadi makanya aku sampai saat ini kalau misalkan masih ada, ini kayak ladang investasi, sumpah. Nah ladang investasi, bukan investasi yang besar-besaran sih. Memang kita kalau misalkan kita tinggal taruh, abis itu dilihat orang loh, dilihat orang, ini sejarahnya apa? Pernah hujan-hujanan, ini pernah ini pernah ini pacar yang pertama lah itu. Jadi lebih baik mengoleksi ini ketimbang mengoleksi selingkuhan perempuan. Apa sih bucin, bangsat. Bucin lagi kembali bucin. Nah itu. Nah terus itu Converse menjadi bahan sepatu lukis atau handmade yang unik. Pernah dengar ini maaf ya kita bawa konten untuk Banjarmasin, Bilik Bersenyawa pernah bikin acara lukis sepatu. Nah itu handmade, jadi ibaratnya kita lukis sepatunya yang bagus itu memang Converse. Coba kalau pikir punya fans, ada sih otentik masih bagus juga untuk old school, kamu cocoret kayaknya kan cocok. Jadi kalau cocok tuh lebih cocok tuh ya Converse, mau tinggi mau yang high, mau yang tinggi mau yang rendah sama aja. Jadi itu aku suka banget. Nah kayak apa yolah. Suka banget lah, cinta benar-benar review. Oke. Tuh. Tadi udah dijelasin reviewnya sedetail mungkin, sepengetahuan aku, sepengetahuan abang mungkin. Jadi untuk konten kali ini pesan-kesannya kan, pesan-kesan buat anak anugasan bahasa Banjar itu apa cuy buat anak milenial buat anak milenial tahun yang angkatan seperti aku atau yang lebih ini pembukaan pemikiran aja lah. Apa jadi pesan-pesannya? Jadi gini, kebanyakan orang tuh kan kalau misalkan baru lulus tuh pasti cari jati diri loh. Apa yang dilihatnya lalu pakai, apa yang dilihatnya baru dilihat dan dipakai. Sebenarnya kamu tuh punya passion tersendiri, bisa nggak sih? Berarti punya passion tersendiri. Oh nih aku nih maunya begini, aku nih mau begini, bang aku gini, aku kayak gini, nah gitu. Nah jadi dia nggak usah ikut-ikutan lah. Nice, kasar sih. Jadi makanya kenapa ya itu tadi kalau untuk membahas sepatu itu tadi sepatu banyak sih. Padahal masih panjang loh. Ini Alstar keluaran pertama, Alstar keluaran kedua yang ada tulisannya Converse tapi yang kotak dalamnya bintang, tulisannya Converse kotak dalam bintang. Nah itu keluaran kedua, keluaran ketiga Converse tulisannya O. Nah itu kualitasnya lebih rendah daripada yang ada bintangnya. Itu nomor wahid kalau untuk tahun 2000-an karena keluarnya kayak gitu. Nah yang lebih nomor satunya lagi yang Brown tadi ini Alstar doang tulisannya nggak ada tulisan Converse. Nah untuk kalian bisa review ke
toko-toko kompres yang mana aja kisaran 450.000 sampai 550. Itu sudah original. Ya, sudah original, sudah lebihnya ya lebih bagus lagi lah. Nah, ibaratnya kalau sekarang kan zamannya ininya nggak ada loh. Nah, ya nggak ada. Aku yang tinggi ya sama juga nggak ada ininya. Karena kenapa ini yang ngangkat ini jadi sejarah? Karena kalau misalkan kontes dulu ini yang jadi bukan yang punya kamu. Oke. Jadi buat tadi sudah pesan-pesan dari abang buat anak milenial zaman sekarang yaitu yang suka-suka hobi sepatu-sepatu original ya diperdalam lagi, bukan sekedar cuma pakai tapi menjiwai. Cari jiwanya lah, jiwanya aku pakai ini nih kenapa, ada alasan tersendiri. Sebenarnya kalau aku lah supaya terlihat berbeda dari orang lain aja. Misalkan seumpama contoh pada brand-brand yang lain masih bagus, ada Vans loh, ada Vans tuh ada 2, 3 sampai 4, ada SK8, ada old school, ada authentic sampai saat ini. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Banyak orang yang nggak tahu. Ada yang pernah aku menanyanya, punya aku punya Vans. Jadi aku mikir, apa Vans? Namanya Vans. Fans kali ya. Terus itu fansnya aku tanya balik. Dia kayaknya nih, outfitnya keren ya nih. Tapi aku tanya nih, ingat ya, ini catatan. Kamu punyanya kalau orang yang tahu Vans, dia nggak lagi nyebut Vans, dia pasti sudah tahu itu brandnya Vans, ya kan gitu. Nah, old school apa authentic? Kalau misalkan untuk All Star, nggak mungkin dia nyebutnya All Star. Kalau aku sih taunya All Star bukan kompres, tapi sebenarnya kompres kan karena sudah dibeli dan jadi ini malahan dia digandeng naik, digandeng naik dia keluar. Oke, semoga bermanfaat konten ini tadi, review tentang kita sharing ilmu tadi tentang sejarahnya kompres All Star gimana, tipenya gimana, terus barangnya ori gimana, yang beda itu maksudnya kayak apa. Jadi sudah dijelaskan semuanya di sini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Videonya bermanfaat buat sahabat-sahabat YouTube, terus tonton Production. Semoga kedepannya lebih bagus lagi. Semoga subscribe kita lebih cepat naiknya. Kita yang original, bukan yang ibaratnya itu yang maaf tanda kutip abal-abal. Aku mau berubah aja gitu lah. Berubah konten untuk saat ini ya tentang pembahasan di ya bisa aja langsung komen di bawah. Sekian dulu dari kami berdua. Ini Production. Jangan lupa follow IG aku Ray Abimanyu _ dan kamu Rainat 29. Pakai underscore ada? Rainat _29. Dia editor gua loh. Sekian dulu dari kami. See you next time. The next video berikutnya. See you guys.